kita Oke, sorry. Sorry, ini jangan di ini ya, kesalahan. Jangan di copy sekaligus. Nanti kalau kalian copy sekaligus dua-duanya, ntar otomatis jalan dia. Nah, jadi satu-satu aja. Kita kembali ke website tadi. Yang atas dulu kita copy dulu, yang sini. Di copy dulu yang atas. Jadi satu-satu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa setting itunya, database-nya. Di sini bisa lihat ya, user secrets ini mungkin supaya itu buat bikin super user gitu. Lalu di sini kan ada your database alias. Nah, di sini ini diganti aja. Yang database alias ini kalian ganti dengan alias database. Kayak gimana ya? Kayak misalnya gini aja, db invoice. Misalnya gitu. Invoice ini tabelku tentang invoice. Ini sesuaikan dengan tabel kalian. Misalnya tabel kalian temanya parkir, berarti misalnya db parking gitu. Nah, ini kayak nama alias saja. Nah, terus katalog sama dengan your database ini juga diganti. Ini diganti dengan nama databasemu. Nah, misalnya kan aku databaseku invoice, berarti invoice gini. Kalau parkir ya parking misalnya. Nah kalau udah kalian enter, nah, nanti otomatis dia bikin database gitu. Nah, usefully saved function string. Nah, terus yang kedua ini baru. Ini tetap diinstal untuk DB konteksnya. Jadi connection DB konteks. Yang ini ya. Nah, yang ini dia untuk connection di DB konteks ini. Jadi DB konteks sama database itu koneksinya beda. Nah, ini untuk untuk DB konteks. Connection stringnya sesuai yang tadi ya, database alias kalian. Misalnya db invoice. Nah, stringnya. Nah, kalau udah enter. Nah, ditunggu. Oh iya. Oh, error. Apa ya? Oh iya. Jadi selain itu ya. Jadi kalau kalian udah nyampe connection string, sebenarnya harus install ini. Sebentar. Harus install ini. Nah, ini. Microsoft SQL Server. Nah, ini sebenarnya Mas Fauzi kemarin udah share ke Firda. Jadi ada di flash disk sebenarnya. SQL Server ini harusnya diinstal sama nah ini SSMS setup. Nah, dia itu kayak PHP MyAdmin.
Jadi PHP MyAdmin-nya SQL Server. Gitu. Jadi buat ngatur database, buat bikin database-nya jadi di sini. Nah, SSMS ini kalau misalnya sudah diinstal di start ini kan ada Microsoft SQL Server Management Studio. Nah, ini diinstal supaya bisa nyambung di ininya projectnya. Ini error karena dia belum dihidupin SQL Server. Nah ini, nanti ketika kalian buka SQL Server Management Studio, nanti otomatis gini, ini connect aja. Ini server tab-nya Database Engine, aplikasinya Windows Authentication. Ini connect aja. Nah ini udah muncul data. Nah ini database-nya. Nah ini tadi yang udah dibuat tadi. Nah invoice ini ada karena kita tadi kan memasukkan ini perintah user secret ini. Nah, nanti otomatis dibuat di sini. Nah, jadi kalau udah muncul, kita coba execute lagi yang tadi, yang gagal tadi, kita enter lagi. Kok punya aku error ya, Dem? Apa? Punya aku error. Tulisannya mana ini? Harus spesifik apa ya? Specify which project to use with the project option. Jadi yang tadi kan ganti nama kan ya. Ini aku udah ganti nama juga pakai DB ku. Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Error, iya. Itu yang kalau terlanjur ya apa, Dam? Kenapa? Kalau udah terlanjur yang .NET user secret itu tadi loh. Oh, belum diganti itunya ya? Iya, kalau udah terlanjur ya apa? Dibuat lagi aja. Nanti dia limpa, nggak replace. Oh, berarti dijalankan lagi nggak masalah? Nggak masalah. Oh ya, makasih, Dam. Ya sama-sama. Itu ya diinstal dulu ya SQL Server sama SQL SMS-nya tadi, manajemen sistem. Itu khusus untuk connection string. Jadi connection string itu sebenarnya itu juga butuh aplikasi supaya nyambung database. Ini error kenapa? Besok Selasa tak bawakan flash disk Rek. Oh, Selasa itu ya offline ya? Iya, ada Pak Alim. Oh, Pak Alim. Aduh, Pak Alim. Males sih. CS mu ngono, Dam? CS ku jare. Iki error kenapa ya? Akmal se-error ya? Yang ya, masih error ya. Yang pertama itu ya? Iya. Oke. Bisa di copy errornya. Kamu copy errornya kayak gini misalnya gini ya. Terus kamu copy di chat coba. Biar tak lihat. Sebentar. Oke. Yang errornya tadi kan? Ya, yang errornya. Oke, sebentar. Oke. Could not find user secrets ID. Nah ini gini, kalau misalnya kalian menemukan error seperti ini, could not find global property ini karena kita belum install global property-nya. Nah, ini caranya gini. Nah, ini coba kita copy ya.
errornya tadi, kita copy, cari di Google. Nah ini .NET user secrets return fault fine, ini ada ya, ketemu issues-nya. Nah ini ya, jadi udah dijawab. The step to initialize user secrets itu butuh yang namanya ini .NET user secret init. Jadi sebelum running .NET user secret, kita ini install ini dulu. Ini kita copy, kita pastekan di sini. Nah kayak gini. Nah sebenarnya kalau misalnya ada error gitu, jangan panik ya, bisa dicari-cari dulu Google. Nah, pasti ketemu solusinya. Ini di enter ya. Ini aku nggak enter soalnya sudah install. Jadi yang misalnya error yang pertama tadi bisa di itu. Ini .NET user secrets init. Enable agent Oke, sama-sama. Install Windows itu apa? MBR apa GPT ya? Kalau Windows itu aku lah. Lupa ini. Aku mau nganu Rufus ini. Teko bagus aku enggak. Laptopnya. Itu via. Tergantung Terkadang laptopnya. apa? Laptopnya Emang itu kalau laptopnya. laptop- Laptopmu masih nyala, ta? Ah, Coba masuk OCMD, masuk di Spark, sip, di sip. ISKPART. Iya, iya. Sebentar. Waduh, mati laptopnya. Kalau masalah hardware gak paham. Aku paham sih tapi lupa ya. Padahal aku TKJ biyen sering bongkar-bongkar PC. Iki lali kabeh. Yo ngisal ulang ngono biyen aku TKJ. Saiki lali ya iki. Nyemplung ngoding udah dilali. Dispart. Ya Allah lemot. Kamu arepmu deh. Oh, ngono ya. Meski gak usah dagel. Dispartnya Dam. habis itu Dalam List disk, habis itu list disk. Dam. gimana? Mang ya apa gak sinau coding, mosok kudu nang kampus ta? Sopo? Oh iya. Jadi Nang dino iki kampus jane. ta iku. Kudu nang kampus ta? Aku lali sebenarnya wongnya kan wingi ngomong pas kapan? Pas Google Meet ya. Iya. Nek Iya. aku lali. Gak, Iya. iku kudu nang kampus ta? Iya nang lab. Walah, Iya. gak online. Tak kira no online. Nah online iki Bener besok sih. malam. Besok Bener malam. beda berarti. Dan aku wis ngangge. Gak gelem budal Firman. Ya apa iki? iya lah orangnya perasaan ngomongnya kemarin di Zoom deh. Zoom ta? Mbok ah. Ngomongnya kemarin Zoom loh. Terus katanya nggak apa nunggu di kampus orangnya lo. Pas aku wingi enggak Zoom. Sing gawe belajar iki, Iya belajar belajar ngoding. ngoding. Nang kampus ta Fir saiki. Wah jam piro rek? Ya Allah. Ya dong jam lebih, jam piro anjir. gini. Gak apa-apa los gas. Oh iya sih. Apa Fir? Rek,
IT jam-jam ini sik sore. Wes gini rek ya. Ini sementara untuk connection string. Ini gini aja ya. Ini kalian screenshot kalau udah bikin kayak gini. Untuk masalah yang ini besok pas itu aja pas ketemu. Supaya bisa dicek orangnya. Soalnya yang di screenshot cuma ini yang connection string. Nah, ini ya ini sesuaikan yang tadi ya. Kalau kalian DB parking ya DB parking. Terus database-nya ini dia invoice kalau kalian parkir di parking gitu misalnya. Nah ini sebenarnya kemarin udah nemu solve-nya tapi lupa sih. Terus ini loncatin dulu. Ya pokoknya ini ya di settings di JSON pokoknya sudah kayak gini, kalian screenshot, kalian upload di Trello. Udah gitu aja. Gitu. Clear ya masalah connection string. Oke. Pokoknya gitu. Nah, sekarang oke, saya model ya. Sekarang ke model. Nah, tapo sampai wake. Kok iso ya? Semangar. Kok iso ya? Kira wong sulapan rek. Semangar. Alam. Iya, ana wong sulapan. Nah, iki ya, lanjut ya. Ya kan kalau misalnya sudah selesai creating project, sekarang ke make model sama DB context. Bangsat. Aku lupa majak paham mahasiswa. Akan delok chat. Apaan sih sulap anjir. Oke, lanjut ya untuk DB untuk models ya. Jadi untuk bikin models itu bisa di sini. Ini web. This for manage your controller. Nah, ini diklik aja. Ini di sini ya di Trello. Di cardnya Mas Fauzi, Muhammad Fauzi yang gambar ini kalian klik. Terus ini di sini ada ini tutorial create a web API. Pakaian. Nah di sini. Jadi mulai dari sini. Oh iya. Oke. Mulai dari sini. Yang diinstal, yang di sini itu yang diinstal cuma ini aja. .NET sampai in memory. Nah, ini kalian copy. Terus kalian pastekan di sini. Terus kalian enter. Nah, kalau misalnya error,
kalian tambahkan gini, min version. Kalau misalnya errornya dia incompatible ya kalian tambahkan min version 5 gini. Kalau nggak bisa 5, turunkan jadi 3 gitu misalnya. Biasanya 3 itu udah paling itu bisa lah istilahnya. Nggak Iya, mungkin bisa gagal tuh. gitu. Terus kalau udah turun ke bawah. Kalau download tadi nggak pakai version ya apa terusan dong? Kalau nggak pakai version nggak apa-apa sih. Nah itu kalau misalnya nggak pakai version, kalau misalnya nggak error, ya nggak apa-apa. Tapi kalau error, pakai min version. Oke, ini nggak usah. Ini nggak usah. Lanjut langsung ke bawah. Aku mau usah. Nggak apa-apa Tadam. Usah, ya apa itu? Nggak Nggak usah. apa-apa, Oh, nggak aku apa-apa. usah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau misalnya terlanjur nggak apa-apa. Kalau terlanjur yang itu dulu- kan dia dapetnya yang paling baru ya. Ini dah. Iya, Ini insya dah. Allah. Bukan yang kalau nggak pakai versi itu. Oh, yang ini, yang atas ini. Ah, Iya, iya, yang terbaru. Pakai yang terbaru. Versi 6. misalnya udah Kalau cancel yang install terbaru, lagi. habis itu nggak kompatibel, Kayak itu version. ketumbuk nggak apa-apa. Jangan, kalau misalnya udah install satu kali aja. Jangan misalnya install ini ya, udah selesai. Terus kamu install lagi yang versi 5, jangan. Nanti jadinya ada 2 versi, bingung. Oke. Jadi salah satu. Dam. Nah, oke. Bawah ke bawah, ini nggak usah. Nah ini kan, mana tadi? Wis ke bawah langsung. Nah yang ini nggak usah sebenarnya. Ini kan suruh ganti gini, ini nggak usah, biarin. Nah sekarang gini, bikin model sekarang, add a model. A model is a set of classes. A model is app single to do item. To do item ini entity-mu. Jadi misalnya kamu tabelmu ada customer, ada produk gitu. Nah itu to do item. Nah ini, jadi add a folder named models. Jadi kita bikin folder models di sini ya. Nah, ini kita bikin folder models di sini. Oke. Nah, terus add a to do item class to the model folder with the following code. Jadi di sini ini kita copy ya. Ini kita copy. Terus kita bikin di sini, misalnya kalian tabelnya ada customer, ada invoice, ada produk. Misalnya customer, kalian bikin file, new file customer.cs gitu. Kalian enter, terus ini kan nanti kosong gini. Ya, kalian Ctrl V aja gitu. To do API ini kalian sesuaikan sama nama folder atau kalian bikin sendiri gitu. Jadi misalnya ini apa, API invoice, nah itu bisa gini, invoice, API invoice. Nah API invoice ini nanti dipakai di sini DB konteks. Pokoknya sesuaikan. Yang tadinya awalnya kan to do API ini, tuh. Jadi sesuaikan aja. Nah nanti kayak gini, yang public cast to do item ini tadi ya, yang to do item ganti jadi customer sesuai entitas tabel kalian. Entitas database kalian gitu. Misalnya database kalian ada tabel customer, ada invoice, produk. Nah, ini customer ini tabelnya. Nah, ini entitasnya. Nah, public in customer ID, name, address ini entitasnya. Tuh. Tadi kan yang kosongan itu gini. Nah,
Nah, tuh long ID, name itu entitas. Tuh. Nah, ini udah tak sesuaikan dengan entitas tabelku. Ada customer ID, ada name, address, city, phone. Nah, udah gini aja. Terus juga yang tabel lainnya sesuaikan invoice ID, date, customer ID, produk ID gitu. Terus produk ID, bla bla bla. Nah, lalu itu kan tadi untuk ini kan to do item. Lanjut ke bawahnya ini add a database context. Jadi bikin DB context. Add a to do context. To do context ini ya to do maksudnya itu kalian tuh database-nya apa? Misalnya database invoice, DB invoice, context gitu misalnya. Nah, terus ini yang ini kalian copy masukkan ke dalam ini yang kalian bikin. Nah, kan awalnya kosong gini, kalian Ctrl V gini. Nah, jadinya nanti kayak gini konteksnya. Nah, ini juga register database context. Register database context ini di startup.cs. Using ini yang di blok kuning kan kelihatan kan, ini ada di blok kuning, ini di copy semua, dua-duanya di copy. Kita ke startup. Nah, di sini kan ini aslinya nggak ada, ini aslinya cuma gini aja. Ini kalian tambahin gini. Nah, kalian copy yang tadi. Ini kalian paste yang tadi. Nah, ini tadi kan gini kan, tadi ini kalian copy. Nah, ini kan kayak gini. Nah, to do API ini kalian sesuaikan sama yang kalian setting di sini di tabel kalian di model. Ini kan bikinnya web API, jadinya harus sesuai ini. Jadi ganti dengan web. Nah, ini udah muncul kan kalau misalnya kita klik. Nah, jadi sesuai dengan yang di models API. Nah, terus apa lagi yang diubah? Ya sesuaikan yang di blok kuning ini. Nah, ini kan di blok kuning semuanya. Ini kalian copy. Kalian copy. Nah, kalian ini misalnya gini. Kan gini. Ini yang di apa? Yang hijau-hijau ini kalian hilangin. Nah, jadi tetap gini. Nah, to do konteks ini kalian ganti dengan ini. DB invoice konteks. Sesuai DB konteks kalian. Oh, DB invoice, sorry, DB invoice. Oh, sesuai ini, sesuai kelasnya. Kalian di dalam DB konteks kan tadi bikin kelas. Nah, ini sesuaikan. Startup. Ini kayak gini nanti. Atau kalian kan ini bisa kalian ketik ulang aja, sesuaikan itu. Nah, terus udah ini juga ini yang di bawah. Ini kan tadi di webnya disuruh gini. Nah, tapi nggak usah. Jadi biar yang gini aja. Supaya tetap bisa ngakses Swagger. Nah, ini scaffold a controller. Ini buat bikin controllernya.
Ini semua kalian install satu-satu. Jadi ini diinstal satu-satu, diinstal satu-satu. Nah, kalau misalnya incompatible, ya berarti dia minta dimasukin version. Min version 5 gitu misalnya. Nah, ini kalau misalnya sudah diinstal semua, harusnya muncul di dalam controller ini, muncul ini otomatis. Muncul ini otomatis. Ini nanti bukan customer controller, tapi to do item controller. Gitu. Ini disesuaikan sama controllernya nanti. Pokoknya kalau udah install ini semua, udah di run semua, nanti otomatis muncul ini ketambahan 1 di atasnya weather forecast. Gitu. Nah, jadi yang terjadi perubahan ya, mulai dari awal yang creating project, yang kita rubah cuma yang di sini harusnya. Nah, ini desain memori SQL Server ini karena kita install ini. Nah, ini nanti kalau kalian install, otomatis di web API ini muncul semua, include bla 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 bla. Nah. Kalau yang awal tadi nggak pakai version terus install itu pakai version di apa? Kalau yang awal tadi nggak pakai version, kalau misalnya berhasil ya udah berarti sudah selesai gitu. Jangan ditambahin pakai version. Enggak, maksudnya yang itu loh. Yang mana? Yang download yang itu tadi lah ini. Yang ini? Kan yang awal tadi kan nggak pakai version, jadi kan Ya. katanya otomatis ke version terbaru. Nah, kalau download ini dipakai version 5 gitu ya apa? Nah, ya ini. Jadi kalau misalnya kalian pertama coba gini dulu. Kalian jalankan dulu tanpa version. Bisa apa tidak? Kalau misalnya nggak bisa, incompatible berarti pakai version. Nah, kalau misalnya ditambahin pakai version 5, nah nanti di sini, nah ini versionnya 5 dia di sini. Gitu. Otomatis. Misalnya di sini versionnya 5. Kalau misalnya tanpa version itu bisa, berarti dia 6 gitu harusnya versionnya. Ini otomatis. Nah, terus user secrets ID ini, nah ini dari yang pas kalian bikin user secrets tadi, yang awal tadi. Yang .NET user secrets connection string, nah itu dia di sini nanti munculnya. Itu yang pertama ya, yang berubah web API ini. Lalu selanjutnya startup ini. Yang startup ini yang tadi ya, yang berubah itu ini. Jadi ketambahan 2 ini. Lalu yang di configure service itu ini. Pokoknya sesuaikan aja. Nah, ini nggak ada perubahan di sini. Nah, cuma di sini aja. Lalu program CS ini dia nggak ada perubahan di sini, kita nggak rubah apa-apa. Nah, ini abaikan, ini tadi salah, ini mau tak hapus saja. Ini nggak ada harusnya. Nah, terus app settings sudah JSON. Nah, ini berubahnya ketambahan connection string. Yang app setting development ini enggak. Launch setting ini sebenarnya enggak berubah apa-apa sebenarnya. Cuman ini ketambahan configuration karena projectku awalnya itu enggak ada VS Code ini. Jadi aku manualnya nulis di launch setting. Ini enggak perlu sih, enggak perlu. Yang penting ada VS Code ini. Nah, itu nggak perlu sih. Tapi kalau misalnya .vs Code ini nggak ada, jadi kalian tambahkan ini configuration. Nah, sampai sini. Tuh. Itu ada di websitenya apa ya? Nanti tak share kalau misalnya. Oke, terus ini ya yang berubah. Setting ini berubah, enggak berubah. Nanti baru ke models ini. Kalau misalnya udah sampai models, ini nambah ini, entitasnya, DB konteksnya. Nah, jadi untuk DB untuk models, ya, ini kan kita bikin tabel ya, 3 tabel, customer, invoice, produk. Di dalamnya ini ada entitasnya. Jadi
Di dalam tabel customer ada customer ID, name, address, bla bla bla. Ini juga. Nah, kalau udah semua di DB konteks ini kita panggil tabel-tabelnya. Jadi public DB set customer. Nah, customer ini tabelnya. Itu disimpan sebagai apa? Customers. Nah, jadi nanti 3 tabel ini harusnya diupdate ke sini. Nah, harusnya dia muncul di sini invoice. Gitu. Cuman aku masih ada stuck di sini karena belum bisa connect. Harusnya muncul di tabel harusnya. Nah, ya seperti ini. Terus ini protected of rate ini sampai sini. Nah, ini untuk ngasih primary key ke masing-masing tabel. Primary key-nya ini untuk customer ID, invoice ID, produk ID. Jadi kayak gitu. Lalu ini juga, nah ini kayak gini dia, sesuaikan. Bocil-bocil bodoh. Terus database ini invoice, sesuaikan database kalian. Lah itu dapat dari mana itu, John? Ini kalau nggak salah itu di mana ya? Lihat lupa kon di mana ya. Terus gak usah ambil pusing lah, pokoknya sesuaikan ini. Ketika nulang aja. Anjir. PP setting JSON nggak sih? Oh ini nih, ya betul dari sini. Lali ya. Nah, ini ya. Jadi ketambahan add terus dari app setting sini kalian copy lagi. Berarti tinggal ngopi ya. Iya, tambahin add ini sini. Terus controller ini dia otomatis. Ini nggak merubah apa-apa sih. Belum merubah apa-apa istilahnya. Karena belum sampai controller. Sebelum ke controller, aku harus migrasi dulu. Jadi data-data ini, model ini dimigrasi. Nah, migrasinya caranya gimana? Ini ada perintahnya. Nah, ini pertama ini, .NET EF migration at initial create. Sama ini, harusnya ini. Jadi setelah kita run ini, .NET EF database update, kalau kita enter, itu harusnya ngirim data. Jadi harusnya migrasi datanya. Datanya migrasi ke ini, ke SQL Server ini. Nah, harusnya muncul di sini. Cuman aku nggak bisa connect. Nggak tahu kenapa belum ketemu apa masalahnya. Ada, Miki gak di-record ngono. Gak di-record. Gak di-record. Gak di-record. Di-record Fatik ta? Di-record kok, di-record. Di-record Fatik. Record layar ta? Iya, di-record sama Fatik. Aku ono iku ya, ono error iku ya startup. Apa? Ono error nak startup e. Awakmu ta? Iya, nak use in memory database iku. Iku merah iku. In memory database. Ini ta? Yang ini ta? Yang iya itu. Ini tulisannya merah. Soalnya kamu belum bikin DB konteks. Belum bikin ini. Coba ya, ini tak ini ya, coba. Dia harusnya startupku juga dia merah juga. No ya kan? Ini misalnya kalau hapus ini merah gitu. Dek, Soalnya OPT lagi. OPT-nya use in memory database tulisan Oh, OPT. yang ini. Oh, yang ini Iya. yang error. Heeh. Oh, gitu. Oke, saya. Ini itu kalau nggak salah coba sih errornya apa aku lupa. Kok kopikan ya, copy errornya pastekan di chat. Aku pernah gini soalnya, cuman lupa cara itu. Oke, siap. Coba. Ya startup sih. Ada kok, ada caranya. Aku udah ketemu solusinya. Bisa. Ini. Mari.
Endi? Ya apa Fir? Endi Fir ini? Sedang bikin dam. Terus in memory. Memory suka. Terus, ini. Why can't I call? Ini. Oh, ini harusnya ini install package copy. Jadi kalau misalnya coba ini ya. Nah, ini kayak gini. Tadi kan belum kan? Nah, ini diinstal dulu. Coba Fir, coba. WA-mu centang 1. Oh, Iya, itu tak Mam. install PC HP-ku. gitu ta. Ya, HP-ku mati kan baterainya. Lah Ya, terus aku Ki, coba. ngirim lewat ndi? Gak usah, iki ya, sik. Tak kirim nang chat iki kok anu. Oh, iki ta, download iki sih. Ya, iki kopian iki. Coba. Tekel ya ngomong sak jam iki. Kita terus ya. Enggak proses. Yes. Bisa enggak? Jadi kalau misalnya ada error di tracing aja errornya. Tinggal apa? Terus paste di Google tuh. Hah? Kayak wis mari. Kayak gitu aja ya. Udah sampai model kok ya. Gimana? Dam. Ya, halo. Iku ada tulisannya apa iki? Si. Nah. Wes ya kan. Iki tak pateni Yes, share no, screen ya. suspend. Enggak apa rekamannya tak pateni ya. Soalnya kayaknya wes mari kok. Ya. Nah, oke. Yes. Sun ya, sun. Tak pateni recordnya.